selamat pagi saudara. Berjumpa lagi dengan kami dari JKI Kana Family Church dalam program Morning Spirit. Pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk baca firman Tuhan dari Amsal 22 ayat yang keempat. Siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, Amsal 22 ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi saya baca buat Bapak Ibu Saudara, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pada pagi hari ini saya mau berbagi buat kita semua tentang rendah hati. Rendah hati seringkali dianggap sebagai sebuah sifat yang menunjukkan kelemahan. Banyak orang yang melihat kalau orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah. Orang yang rendah hati, orang yang suka mengalah, orang yang tidak suka membuat sesuatu yang huru-hara gitu. Dianggap sebagai suatu kelemahan. Tapi saat ini, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti kenapa sih kita harus rendah hati. Sekali lagi saya mau bilang rendah hati bukanlah sebuah kelemahan Bapak Ibu. Jangan rendah diri kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bukanlah sebuah sifat yang menunjukkan kelemahan. Meskipun pada kenyataannya hari-hari ini sifat rendah hati sudah jarang sekali dimiliki oleh banyak orang-orang percaya. Banyak orang sekarang justru memilih hidup di dalam kesombongan. Banyak orang justru sekarang memilih hidup di dalam arogansi. Banyak sekarang orang memilih untuk hidup di dalam rasa tinggi hati. Dan mereka, orang-orang yang hidup memilih dengan kesombongan dan tinggi hatinya, biasanya hanya melihat, hanya berdasar pada hal-hal duniawi yang mereka miliki. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya misalnya karena harta kekayaan, karena posisi, jabatan, karena sesuatu yang dianggap besar yang mereka miliki. Bahkan ada yang merasa dengan fisiknya yang bagus, yang cantik, yang ganteng gitu ya, kemudian merasa orang lain itu nggak ada apa-apanya dibanding dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kalau kita mengaku orang percaya, kalau kita katanya orang Kristen nih gitu, kita harusnya kembali lagi berkaca pada sifat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menjadi orang yang sombong, Tuhan Yesus tidak pernah memiliki karakter yang arogan, Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan karakter-karakter yang tinggi hati. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus selama hidupnya mengajarkan kita bagaimana hidup yang rendah hati. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari banyak dari golongan-golongan orang biasa, nelayan, pemungut cukai. Lalu dia bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip menengah ke bawah, bahkan orang-orang yang dianggap tidak ada oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Orang-orang yang sakit kusta, perempuan yang pendarahan bertahun-tahun, perempuan yang berzina, dan golongan-golongan orang yang dianggap rendah oleh masyarakat pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya, Dia datang dan melayani siapa saja yang mau datang kepada Dia. Demikian juga kita sebaiknya sebagai orang-orang percaya. Harusnya kita punya karakter, kita punya sifat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu rendah hati. Yesus hidup dalam kesederhanaan dan mau bergaul dengan siapa saja. Lalu kenapa kita sebagai orang-orang percaya kok pilih-pilih dalam bergaul? Kenapa kita sebagai orang percaya menjadi orang yang sepertinya patut untuk diistimewakan? Bapak Ibu Saudara, saya juga harus menyampaikan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan juga memiliki karakter yang tidak rendah hati. Merasa layak untuk diistimewakan dibanding yang lain, merasa harus diperlakukan berbeda dibanding yang lain. Padahal kita sama-sama hamba Tuhan. Sejatinya yang namanya hamba itu tetap hamba. Manusia seringkali terjebak pada perasaan cepat puas karena sudah mencapai A, mencapai B, mencapai C, mendapat A, mendapat B, mendapat C gitu ya. Mendapatkan kepuasan sehingga ketika dia mencapai sesuatu, manusia itu cenderung menjadi orang yang puas diri, gampang puas. Sehingga timbullah rasa sombong, timbullah rasa tinggi hati.
kehilangan kerendahan hatinya karena apa yang dimiliki. Merasa hebat, merasa memiliki segalanya, bahkan mungkin merasa memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, sehingga merasa pantas untuk menyombongkan diri. Amsal bilang bahwa tentang ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jangan definisikan ini sebagai kekayaan dalam bentuk uang di rekening Bapak Ibu Saudara, kehormatan dalam bentuk semua orang tunduk sama Bapak Ibu Saudara, kehidupan dalam artian bahwa pencukupan, kesejahteraan, kenyamanan, nggak semudah itu Bapak Ibu. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang dikatakan Amsal adalah kekayaan di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup rendah hati dan takut akan Tuhan, maka kita kaya di hadapan Tuhan. Kita dihormati, kita dihargai, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang rendah hati. Dan kehidupan, apa kehidupan? Bukan sekedar kehidupan hari-hari kita boleh beraktivitas Bapak Ibu. Tapi ketika kita hidup dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu hari nanti. Semua yang kita miliki di dunia ini Bapak Ibu, semua yang kita punya di bumi ini, saya mau bilang, hanya berlaku di bumi juga. Semua yang kita punya di bumi ini hanya berlaku di bumi juga. Jadi buat apa kita bersusah payah, bekerja keras untuk sesuatu yang akan kita nggak bisa miliki selama-lamanya. Saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh kerja keras Bapak Ibu, bukan. Tapi seharusnya ketika kita tahu bahwa suatu hari kita akan mati dan meninggalkan segala sesuatu di dunia ini, seharusnya kita hidup juga mempersiapkan untuk sesuatu yang kekal suatu hari nanti. Jangan terbatas masalah materi, kehormatan, posisi jabatan, wewenang, dan segala macam. Hal itu sangat mudah buat untuk diberikan kepada setiap kita. Bahkan orang-orang di luar Yesus, bahkan orang-orang yang tidak percaya juga bisa mendapatkan itu. Tapi kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 2 ayat 11 bilang apa Bapak Ibu? Yesaya 2 ayat 11 bilang manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Pada akhirnya, ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, semua yang kita miliki sudah tidak ada, sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Sudah kadaluarsa. Lalu apa yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan? Lalu bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang kekal? Kembali lagi pada bagaimana kita mau ambil sikap pada pagi hari ini. Maukah kita hidup takut akan Tuhan dengan memiliki sifat yang rendah hati? Atau kita menjadi orang-orang yang sombong, arogan, tinggi hati, dan suatu hari nanti Tuhan akan mencampakkan kita. Dan kita tidak lagi memiliki kehidupan yang kekal. Pagi hari ini saya mau ajak kita semua, yuk sama-sama yuk hidup takut akan Tuhan. Yuk sama-sama yuk mulai hari ini hidup rendah hati. Buang segala kesombongan, buang segala arogansi, buang segala ketinggi hatian. Karena itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini kami boleh bangun semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami boleh baca firman ini Tuhan. Terima kasih. Ajar setiap kami jadi pribadi yang rendah hati. Kami tahu Tuhan begitu banyak mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal kesombongan, tinggi hati, arogan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mungkin secara tidak sadar, secara tidak sengaja kami melakukan ini. Tapi biarlah mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau hidup secara rendah hati, kami mau hidup takut akan Tuhan, kami mau hidup sesuai seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami rindu, kami punya kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau suatu hari nanti Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, ajar setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk mengerjakan dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam program Morning Spirit selanjutnya di JKI Kana Family Church. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.